Dilanjutkan, ini adalah meristem lateral ya, pada kambium, baik itu kambium vaskular maupun kambium gabus. Kemudian apa bedanya vaskular? Vaskular itu ada di dalam kambiumnya, gabus itu di bawah epidermis, yaitu terjadi kambium gabus jika epidermis ini sudah tanaman sudah menua dan bagian luar dari epidermis itu pecah-pecah ya, menjadi bark atau BARK itu tulisannya. Nah, di sini akan muncul di bawahnya kambium gabus. Sifatnya meristematik kembali, ke arah luar membentuk velum, ke arah dalam membentuk veloderm. Ini adalah contoh nyatanya, letaknya di sini biasanya ya. Lanjut. Ini di sini kambium gabus. Kemudian ini adalah kambium vaskular. Bedanya, vaskular itu ada intravaskular, sehingga kalau seandainya di antara phloem dan xilem, dan kambium intervaskular yaitu di antara dua berkas angkut. Ini adalah interkalar. Interkalar itu biasanya di antar ruas batang ya. Kemudian dia itu di pangkal ruas batang ataupun di antara jaringan dewasa. Ini adalah internodus, biasanya letaknya di sini. Kemudian arah tumbuhnya ke atas. Nah, ini contohnya pada rumput interkalar di pangkal ruas batangnya rumput. Ini sama saja ya, interkalar. Nah, kita lihat di sini bahwa meristem primer itu letaknya itu yang bagian ujung ya, bisa saja apikal meristem. Di sini 3 bagian kalau menurut Haberland meristem primer itu. Protoderm bakalnya epidermis, prokambium bakalnya phloem primer dan xilem primer. Kemudian meristem dasar itu sebagai meristem dasar contohnya ada di empulur dan ada di korteks. Kemudian prokambium adalah bisa menjadi vaskular kambium juga. Di sini ada phloem sekunder dan xilem sekunder. Kemudian promeristem. Apakah yang dimaksud dengan promeristem itu? Promeristem itu adalah jaringan awal, di mana jaringan ini akan terjadi misalnya pada saat perkecambahan. Ya, pada tingkat embrio itu adalah promeristem. Nah, di sini promeristem ini pada meristem primer, promeristem ini akan menjadi 3, tadi sudah saya sebutkan. Yang menyampaikan teori ini adalah Haberland. 3 ini protoderm bakal epidermis, prokambium bakal jaringan pengangkut, dan meristem dasar bakalnya jaringan dasar. Ini adalah jaringan secara keseluruhan yang tadi sudah dibagi menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan permanen itu ada epidermis, pengangkut, dan kawan-kawannya. Hanya di sini akan saya sampaikan bahwa di sini ada klorenkim, aktinenkim, dan airenkim ya. Klorenkim itu adalah parenkim yang isinya klorofil. Kemudian airenkim itu adalah biasanya parenkim, tapi dia itu untuk penyimpan udara. Dan aktinenkim itu biasanya terdapat pada aksis ya, pada ketiak-ketiak daun ataupun ini aktinenkim. Kemudian ini adalah penampang lintang yang diambil dari daun. Ada jaringan pengangkut, jaringan dasar, jaringan dermal. Jadi ada 3 bagian. Ini sesuai dengan Haberland tokohnya. Jaringan dasar, jaringan pembuluh itu jaringan pengangkut ya, jaringan dermal. Sama saja dengan akar. Nah, ini adalah jaringan permanen. Jaringan permanen tadi sudah disebutkan, ada jaringan angkut, ada jaringan dasar, ada jaringan epidermal. Jaringan permanen. Nah, sekarang kita bicara mengenai epidermis. Epidermis itu adalah letaknya di bagian luar sendiri, biasanya sebagai penutup ataupun pelindung. Kemudian dia hanya satu lapis saja, tidak ada ruang antar sel. Sel-selnya hidup karena dia punya inti ya, sel-selnya hidup. Kemudian di sini epidermis itu terdapat modifikasi atau derivatnya epidermis. Ada yang membentuk stomata, ada yang membentuk trikomata, duri, filamen, dan sel kersik. Nah, ini adalah stomata.
Stomata itu terdapat di permukaan bawah daun ataupun di batang, juga ada yang berwarna hijau ya. Dia mengandung klorofil sehingga dia itu mampu berfotosintesis. Tadi jaringan epidermis tidak mampu berfotosintesis karena tidak mempunyai klorofil. Hanya di bagian modifikasinya saja dia itu mampu berfotosintesis. Nih. Apa fungsi stomata? Keluar masuknya suatu gas ya. Kemudian yang kedua itu adalah trikoma. Trikoma ada dua macam, non glandular dan glandular. Nah, di sini non glandular itu biasanya bukan berupa sisik ya, tapi dia biasa saja halus ya, agak-agak mengkilat, itu adalah non glandular. Kemudian di sini adalah berupa seperti kayak ada bludru, itu adalah trikoma glandular. Nah, ini contohnya kalau diambil dari dekat ya. Kemudian duri. Duri itu bisa pada tanaman mawar, pada kaktus, pada bougainville ya. Duri ini ada dua macam, ada yang menempel hanya sebagian permukaan saja, epidermis, ada yang menembus sampai ke dalam. Itu duri. Kemudian sel kersik. Sel kersik ini isinya adalah kristal ya. Kemudian atau silika, biasanya pada tanaman tebu di antara internodes-nya itu ya. Atau tanaman gramine pada ini tanaman tebu, sel kersik. Apa bedanya dengan filamen? Filamen itu adalah untuk penyimpan air, biasanya sel-selnya mati ya, letaknya itu pada juluran-juluran di sini pada tanaman anggrek, di julurannya. Ini adalah pengisi atau penyimpan air. Nah, sekarang jaringan gabus itu juga pelindung. Jaringan gabus atau pelindung tadi sudah saya jelaskan di bawah epidermis, karena epidermis itu rusak ya. Kemudian bisa kita lihat di sini nih, ini di sini nih bagian sini, cok kambium itu jaringan gabus. Kalau ini vaskular kambium beda ya, ini dengan ini beda, ini agak keluar itu. Kemudian tadi nah ini contoh filamen ya, di tanaman anggrek kan banyak sebagai penyimpan air itu. Nah, ini adalah jaringan parenkim yang kedua atau yang B, itu adalah jaringan parenkim. Bagaimana bentukan sel-selnya? Selnya renggang, dindingnya tipis ya, kemudian vakulanya besar-besar, kemudian banyak ruang antar sel ya, kemudian polihedral bentuknya atau segi banyak, polihedral ataupun segi banyak. Biasanya vakulanya besar-besar itu adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian nah ini contohnya parenkim pada tanaman padi, ini kan untuk menyimpan butir amilum, Oryza sativa. Kemudian ini terdapat ruang antar sel, ini adalah aerenkim untuk penyimpan udara, aerenkim pada petiola. Kemudian ini adalah parenkim pada daun ini ya, yang mengandung kloroplas yang seperti jaringan palisade. Ini makanya disebut dengan parenkim palisade, dan nih palisade ya, parenkim spons atau bunga karang. Itu adalah letak-letak daripada parenkim. Klorenkim itu adalah parenkim tapi terdapat butir-butir klorofil ya, mampu berfotosintesis. Aerenkim itu adalah klorenkim tapi dia untuk penyimpan udara atau menyimpan udara. Ini misalnya pada daun ya, jaringan epidermis, dan ini adalah jaringan bawahnya. Kemudian ini adalah penampang melintang batang. Kita lihat, coba perbandingkan bentuk ininya, selnya ya. Sel itu kan penyusun jaringan. Parenkim itu agak ke tengah parenkim karena dia besar-besar tadi kan, dindingnya tipis. Kemudian kolenkim itu adalah kecil-kecil dan juga dia penebalan sudut, jadi di bawah epidermis. Ini adalah xilem ya, vessel, pembuluhnya ke atas, kalau tarik ke atas pembuluh. Kemudian ini adalah phloemnya, phloem. Nah, ini adalah kolenkim ya. Kolenkim itu selnya hidup karena banyak ada inti ya, selnya hidup. Cuma di sini ada penebalan dinding. Penebalan dinding ini bukan dari lignin, jadi tidak mengeras. Ini adalah selulosa atau pektin atau hemiselulosa. Penebalan dinding memang tebal ya. Kemudian di sini misalkan dia itu sebagai penguat utama.
letaknya ya contohnya tadi ya saya sebutkan ya letaknya. Nah, ini di bawah epidermis kan kecil-kecil, di bawah epidermis ada penebalan sudut-sudutnya gitu ya. Kemudian kita lihat di sini letak daripada kolenkim, beda dengan parenkim yang agak ke tengah. Nah, ini perbandingannya. Kolenkim itu kebanyakan sel-selnya mati, dia nggak punya inti, sel-selnya mati ya. Sklerenkim kebanyakan sel-selnya itu mati. Nah, di sini sklerenkim itu ada dua macam, yaitu serabut sklerenkim yang memanjang ya, dan yang kedua itu adalah sklereida atau sel batu. Ini perbandingan ketiganya. Yang ini parenkim, ini adalah kolenkim, dan ini adalah sklerenkim. Sklerenkim ada dua macam, yaitu serabut sklerenkim dan sklereida atau sel batu. Ini